Shalom dan salam sehat Bapak dan Ibu dosen YKN Tarutung, khususnya Bapak dan Ibu dosen yang bertugas di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara membuat atau menambah soal UAS tipe multiberganda dengan cara mengimpor dari naskah soal yang sudah kita punya dalam file Word. Karena ada pertanyaan dari beberapa teman, apakah boleh ada cara lain selain daripada menginput satu persatu pertanyaan dengan tipe multiple choice itu. Caranya sangat mudah Bapak dan Ibu. Pertama, tentu kita sudah masuk ke login ke akun kita masing-masing. Kemudian kita aktifkan mode ubah dengan cara mengklik hidupkan mode ubah. Kemudian kita akan menambah aktivitas pada minggu di mana UAS itu akan kita lakukan. Tentunya sesuai dengan jadwal nanti Bapak dan Ibu. Saya ambil contoh bahwa UAS itu akan saya lakukan pada tanggal 17 Desember. Maka akan saya lakukan menambah sebuah aktivitas di minggu ini. Saya klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian saya pilih kuis. Lalu kemudian saya klik tambah. Lalu di nama, di bagian nama ini seperti biasa Bapak dan Ibu, karena wajib kita isi karena bertanda tanda seru dalam lingkar warna merah, maka saya buat judulnya ujian akhir semester. Di perkenalan boleh kita buat penjelasan atau informasi, tetapi boleh kita lewati karena sudah pasti nanti pilihan berganda ya memilih salah satu jawaban yang benar. Tapi saya coba buat Bapak Ibu perkenalan di sini. Jawablah soal pilihan berganda berikut ini. Jadi boleh kita isi, boleh tidak, tergantung kita Bapak dan Ibu. Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu, kita atur waktunya. UIS atau UASnya kapan dimulai? Saya contohkan tadi Bapak dan Ibu, kita aktifkan dulu kalender ini. Baru kita pilih tanggalnya 17 Desember. Mulai pukul, saya contohkan saja sesuai jadwal kuliah saya Ibu, tapi nanti lagi-lagi harus kita sesuaikan dengan jadwal ujian akhir semester kita. Ujian diakhiri sesuai dengan jadwal, mungkin saja 100 menit. Maka saya buat di sini
jam 11 50. 11.50. Ups, hampir lupa tanggalnya, kita buat juga hari yang sama. Time limitnya kita aktifkan. Kita isi 100 menit. Kemudian nilai pada bagian ini. Yang penting kita ubah Bapak dan Ibu adalah percobaan menjawab diperbolehkan hanya 1 kali. Di bagian layout kita pilih every question, yang artinya nanti setiap nomor atau setiap pertanyaan itu satu pertanyaan yang muncul di layar, lalu nanti mahasiswa boleh mengklik next, dan seterusnya. Di question behavior kita paskan saja. Kemudian di review option, ini penting Bapak dan Ibu. Yang wajib adalah nilai ini kita aktifkan. Kalau sekarang sudah aktif, ya kita biarkan saja. Yang ketika sudah aktif seperti ini, lalu sebaliknya kita nonaktifkan jawaban yang benar, supaya nanti jangan tampil jawaban yang benar pada mahasiswa kita. Selanjutnya kita akan pilih tampilan. Kita pastikan kalau soal kita itu tidak ada image. Tapi kalau nanti soalnya ada image, ya kita pilih apakah image-nya kecil, gambarnya kecil, atau gambarnya besar. Desimal dari penilaian kita biarkan saja 2, tetap 2 desimal. Kemudian kita lewati yang lain ini, sedangkan di pembatasan akses boleh kita tambah dengan cara kita tambahkan pembatasan ekstranya. Kita pilih tanggalnya, kita pilih from, tanggalnya juga tadi tanggal 17 Desember 2020, kemudian jamnya adalah jam 10:10, jam yang sama dengan yang kita buat tadi di bagian timing. Kemudian kita batasi sampai tanggal berapa. Maka kalau tadi kita pilih from di batas awal, kemudian batas akhirnya kita pilih until, sampai tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 11.50. Itu saja Bapak dan Ibu. Kita klik selanjutnya, simpan dan tampilkan. Nah, Bapak dan Ibu, informasi tentang ujian akhir semester yang sudah saya datakan tadi sudah ditampilkan di sini ringkasannya, bahwa nanti mahasiswa hanya diperbolehkan sekali mencoba
Artinya tidak ada ujian 2 kali, tapi hanya sekali. Dan kuis ini boleh diakses. Jadi kuis atau ujian, tapi tadi sudah kita rubah hiburan Bapak ya, menjadi ujian akhir semester. Jadi UAS ini tersedia pada hari Kamis 17 Desember 2020 pukul 10.10 dan akan ditutup pada hari yang sama pukul 11.50. Informasi selanjutnya adalah ada kalimat yang tulisannya warna merah ini, belum ada pertanyaan dimasukkan. Andaikan kita menambah soal itu satu persatu Bapak dan Ibu, maka kita akan klik edit quiz. Seperti video tutorial sebelumnya, satu persatu. Maka untuk kali ini langkahnya ada yang sama, tetapi langkah selanjutnya yang berbeda. Seperti biasa, kita tetapkan skornya 100. Total skor tertinggi nanti dari seluruh soal itu adalah 100, lalu kita simpan. Kemudian kita pilih shuffle atau kocok pertanyaan supaya nanti tidak sama pada setiap mahasiswa nomor dan juga nanti opsi dari setiap soal itu. Nah, masih sama langkahnya sampai di sini Bapak dan Ibu. Kalau menambah satu persatu, kita klik ini, sebuah pertanyaan baru. Tetapi karena kita tadi dengan cara mengimpor, artinya sebelumnya itu sudah ada soal kita pilihan berganda dalam file Microsoft Word yang jumlahnya lebih dari 1. Artinya sudah ada sebelumnya soal kita apakah 50 butir soal atau 100 butir soal pilihan berganda. Maka nanti akan kita pilih from question bank atau dari bank soal. Nah, tentu bank soal kita belum ada. Maka cara kita Bapak dan Ibu supaya ada bank soal kita akan mengedit file Microsoft Word yang di dalamnya tadi ada soal kita yang sudah kita siapkan itu. Sampai di sini dulu kita sudah mempersiapkan naskah soal itu di akun kita pada minggu di mana akan kita laksanakan ujian akhir semester itu. Yang kita kerjakan berikutnya adalah Bapak dan Ibu, supaya ada bank soal kita, supaya boleh kita impor nanti, maka kita buka file soal kita yang berisi yang bentuknya pilihan berganda tadi di file yang jenisnya di doc atau docx yang artinya di file Microsoft Word. Kita cari naskah kita itu Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini contoh Ibu, saya ambil contoh soal yang ada. Ini file kita sekarang yang jumlah soalnya lebih dari 1 dan sekaligus nanti ini bisa kita import menjadi bank soal atau nanti kita import dari bank soal. Setelah kita buka file yang berisi soal pilihan berganda
dalam file Word tadi Bapak dan Ibu. Lalu kita akan mengeditnya pada Notepad. Lalu kita klik tanda pencarian di pojok ini. Kalau sudah muncul tinggal kita klik Notepad, tapi kalau belum pernah kita buka Notepad, kita ketik saja Notepad di sini Bapak dan Ibu. Seperti ini. Lalu muncul dia Notepad. Kita klik. Inilah sekarang lembaran kerja kita untuk mengedit soal yang tadinya dalam file Word, kita akan kopikan ke Notepad ini. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena langsung kita impor dari Microsoft Word, tidak dikenali oleh e-learning kita, yang berjenis file teks di Notepad ini dikenali ketika nanti kita import. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan copy soalnya saja. Kopikan. Kemudian kita tempel pada Notepad. Sekarang Bapak dan Ibu, di Notepad kita bekerja mengedit soal kita supaya nanti boleh kita import. Jadi sekaligus nanti yang 16 butir soal ini langsung kita tambah di naskah yang tadi jadwalnya sudah kita tetapkan. Beberapa hal yang perlu dicermati Bapak dan Ibu. Untuk dikenali nanti file ini di e-learning kita, maka yang pertama Bapak dan Ibu, nomor tidak perlu kita hapus nomornya, nomor soalnya, karena nanti e-learning itu akan mengatur sendiri nomornya. Kemudian ini soalnya. Tidak boleh ada enter sampai nanti pilihan atau opsi jawaban itu. Sehingga kalau Bapak Ibu cermati ini, kalau tadi di Word, untuk pernyataan 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu adalah enter. Tetapi tidak boleh kita melakukan itu dalam pekerjaan mengedit di Notepad ini. Maka kita akan naikkan dia. Perhatikan pernyataan berikut. Langsung satu kalimat dia. 1. Kemudian demikian juga untuk pernyataan nomor 2. Kemudian kita naikkan lagi, kita hapus enternya. Kemudian kita hapus lagi. Kita hapus enternya. Kita pastikan tidak ada enter. Nah, kalau sudah seperti itu, inilah naskah soalnya Bapak dan Ibu. Tanpa nomor, tanpa ada enter, sampai pilihan yang kita
buat itu apakah 5 opsi atau 4, tergantung kita Bapak dan Ibu. Lalu seperti biasa supaya rapi saja kita edit, rapikan. Nah, sesudah itu Ibu Bapak, yang pasti tadi sesudah kalimat, sesudah teks soalnya, lalu kita enter, berarti ketika kita enter, maka langsung ke opsi atau pilihan jawaban dari pertanyaan itu. Sesudah itu, kita tempatkan di pilihan terakhir ini, opsi E, lalu kita enter. Baru Bapak dan Ibu kita ketik di sini kuncinya. Answer. Nah, perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu, sesudah kata answer kita ketik answer, lalu kita tidak boleh ada spasi, langsung titik 2. Tapi sesudah itu spasi boleh. Nah, answer ini artinya kunci jawaban soal ini. Sekedar contoh Ibu dan Bapak, untuk soal ini misalnya, saya kunci jawabannya adalah D, maka saya buat D. Selanjutnya, hal yang sama untuk nomor 2. Kita hilangkan nomor. Kita pastikan tidak ada enter sesudah untuk teks ini. Tentu tidak ada enter. Oh, justru harus enter karena tadi sudah tidak ada enter. Kemudian kita tempatkan pada opsi terakhir dari soal ini, kita ketik enter. Saya ketik lagi answer, atau kita copy dari sini, boleh supaya mudah. Nah, untuk nomor 2 ini atau soal ini, karena sudah tidak lagi saya nomori Bapak dan Ibu, saya pilih B, kuncinya B. Kita lanjutkan untuk nomor 3, kita hilangkan nomor, kita pastikan tidak ada enter sampai kepada opsi. Sudah tidak ada enter, maka ini sudah benar. Tinggal saya buatkan kunci jawabannya. Sekedar contoh Ibu dan Bapak, saya pilih kuncinya D. Oke. Ya, kuncinya tentunya harus tepat Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hilangkan nomor. Kita pastikan tidak ada enter di teksnya ini. Ya, sudah tidak ada enter. Lalu kita tempatkan kursor di ujung kalimat di opsi terakhir. Kita ketik enter. Lalu saya buat kuncinya. Kuncinya adalah C. Lanjut lagi kita ke soal selanjutnya Bapak dan Ibu. Pastikan tidak ada enter. Ya, sudah tidak ada enter sampai ke opsinya. Kemudian ini kita buat kuncinya. Kuncinya A.
Nah, ini tidak boleh terjadi Bapak, tidak boleh ada enter. Jadi kita naikkan ini, kita hapus nomornya. Kita hapus nomornya, kita pastikan sesudah teks soal ini tidak ada enter, tidak ada enter. Lalu kita siapkan kuncinya. Kuncinya kita ketikkan Ibu Bapak. Lanjut kita ke soal nomor 7. Kita hapus nomornya, pastikan tidak ada enter. Oke, tidak ada enter. Lalu kita buat kuncinya. A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hapus nomornya, pastikan tidak ada enter. Kemudian kuncinya. Jangan lupa Bapak dan Ibu, di opsi terakhir baru kita enter. Kita tempel kunci jawabannya. Lalu kita tetapkan kunci jawabannya. Kita lanjut soal ini seperti soal nomor 1. Karena ini 1, 2, 3, 4 adalah pernyataan bukan opsi, maka harus kita hilangkan enternya itu. Kita delete, ditempatkan di ujung kalimat. Pernyataan 1 kita delete, delete lagi, tempatkan di sini, delete lagi, delete lagi. Kita naikkan lagi ini supaya jangan ada enter. Nah, karena sudah opsi, kita harus pastikan rapikan. Oke. Ya, saya lupa tadi Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan opsi jawaban ini tidak boleh ada spasi, jadi harus rapat ke kiri. Nah, itu dia juga penting. Tidak boleh ada spasi. Ya, seperti itu juga. Tapi sesudah itu boleh, makanya bisa kita edit di sini. Jangan lupa Bapak dan Ibu, kita tempatkan di sini kunci jawabannya. Katakanlah kuncinya E. Lagi-lagi Bapak dan Ibu, ini sekedar contoh. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita hapus nomornya. Kita pastikan sesudah di teks soal ini tidak ada enter. Sampai opsinya ini sudah opsi A, B, C sampai A, B, C, D, E sampai E, maka di sini kita enter. Kita tempatkan kunci jawabannya di sini. Contohnya kuncinya adalah A. Kita lanjut mengedit
soal kita lagi, kita hapus nomornya, kemudian kita hilangkan enternya. Jadi pernyataan itu supaya jangan dibaca menjadi opsi jawaban, kita naikkan dia. Kita naikkan. Terus ikut A harus ke bawah, harus enter. Tapi ingat Bapak dan Ibu, tidak boleh ada spasi. Ini boleh kita edit, kita rapikan. Selanjutnya kita buat kunci jawabannya. Katakanlah Ibu Bapak kuncinya adalah B. Soal selanjutnya kita hilangkan nomornya, kita pastikan tidak ada enter. Oke, tidak ada enter. Nah, kita tetapkan kuncinya, kunci jawabannya. Kemudian kita lanjutkan, hapus nomor soal ini, pastikan tidak ada enter. Sudah tidak ada enter Bapak dan Ibu. Saya tempatkan di opsi E, ujung opsi E. Kemudian saya buat kuncinya. J. Saya lanjutkan nomor berikutnya, saya hapus ini. Nah, ini karena sudah ada enter, saya harus naikkan. Terus harus kita enter dulu. Kita pastikan opsi ini tidak ada spasi, tapi ini boleh kita edit. Kemudian kita ketik kunci jawabannya, answernya. Katakan kuncinya adalah A. Kita lanjut Bapak dan Ibu, hilangkan nomornya, pastikan tidak ada enter. Kita ketikkan kunci jawabannya. Contoh kuncinya adalah E. Kemudian
Kita hilangkan nomornya, kita pastikan tidak ada enter. Ups, inilah kita ketik ulang D dan E. Nah, seringkali kalau kita mengcopy paste seperti ini Bapak dan Ibu yang numberingnya tidak lengkap, maka kita periksa lagi naskah aslinya di Microsoft Word tadi. Oh, ternyata tidak ada di sini. Oke, saya tambahkan saja. Misalnya nih Bapak dan Ibu. Oke, lalu kunci jawabannya. Selesai Bapak dan Ibu, karena 16 tadi soalnya dari Microsoft Word file yang sudah ada sebelumnya, kita edit di Notepad ini, kemudian kita simpan supaya nanti kita boleh mengimportnya. Kita simpan, save. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu, ini harus ekstensinya txt, bintang.txt, supaya ada namanya. Maka kita ketik di sini. Contoh soal pilihan berganda dengan cara import. Sudah pasti tipe filenya teks dokumen bintang.txt. Kita tempatkan di mana drive yang kita inginkan di data. Saya tempatkan misalnya di modul sosiologi. Lalu saya klik save. Nah, editing atau mengedit soal kita di Notepad sudah selesai Bapak dan Ibu. Nanti file inilah kita import. Jadi boleh kita tutup. Kita tutup. Kemudian ini juga kita tutup atau kita minimize. Lalu kita masuk ke e-learning kita. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kita belum ada soal di sini. Lalu supaya ada soal di sini, kita tidak memasukkan satu persatu. Yang sangat ribet itu Bapak dan Ibu. Maka cara ini membantu kita memasukkan soal pilihan berganda sebanyak berapa soal yang sudah kita edit sebelumnya di Notepad itu. Nah, supaya bisa kita impor Bapak dan Ibu, maka kita harus memasukkannya di bank soal. Kita ke dashboard Bapak dan Ibu. Tapi kita ingat Bapak dan Ibu, di kelas mana nanti yang sudah kita siapkan soalnya itu. Lalu kita
Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi justru kita masih di kelas di mana kita datakan tadi, kita tambahkan UAS itu di grup C tadi Bapak dan Ibu. Tetapi sebenarnya meskipun saya buat di grup A, B, atau D, toh karena kita tempatkan dia di bank soal, maka boleh nanti kita import untuk kelas lainnya. Nah, untuk mengimportnya Bapak dan Ibu, maaf, untuk mendatakan soal tadi, kita import dia menjadi bank soal, caranya pada ikon yang seperti roda ini, roda bergerigi ini, kita klik, kemudian lanjutkan, kemudian bagian terakhir ada bank soal. Kita klik bank soal. Nah, selanjutnya kita pilih, wah masih membaca dia Bapak dan Ibu. Kita pilih import. Sehingga nanti naskah yang kita edit di Notepad tadi kita masukkan ke bank soal dengan cara import. Kita perhatikan layar kerja kita Bapak dan Ibu, sesudah kita klik tadi import, maka jenis file apa tadi yang mau kita import itu. Tadi saya jelaskan di awal Bapak dan Ibu, karena doc atau file dalam Microsoft Word tidak dikenali, itu sebabnya dari file Microsoft Word kita edit di Notepad. Nah, kalau sudah kita edit tadi di Notepad, maka dikenali oleh e-learning kita. Itu sebabnya yang wajib kita pilih ini jenis filenya yang kita import itu. Karena tadi kita mengeditnya di Notepad, maka yang kita pilih ini, icon format. Wajib kita pilih. Kemudian kita cari dan pilih folder dan file yang mau kita import itu. Tentunya tadi harus kita ingat Bapak dan Ibu, folder dan nama file yang kita simpan tadi. Modul sosiologi foldernya, kemudian ini dia Bapak dan Ibu. Ini tadi nama file yang saya edit di Notepad itu. Baru saya klik open. Pastikan sudah muncul di sini Bapak dan Ibu, nama filenya dan tipenya, ekstensinya txt, teks. Lalu kemudian kita pilih, kita klik upload this file. Kemudian kita import. Ada informasi Bapak dan Ibu di sini. Pada line, pada baris 141. Ada di sini pertanyaan tidak komplit
tidak komplit. Sebelum pertanyaan berikut kita perhatikan Bapak dan Ibu, maka kalau begitu kita cek lagi file kita yang di notepad tadi. Di modul sosiologi, pilihan berganda kita buka. Baris 141. Oke. Karena nomor baris tidak ada Bapak dan Ibu, boleh kita pastikan lagi di bagian mana. Sekelompok pemuda. Oke, di soal mana itu? Sekelompok pemuda. Sekelompok pemuda. Yang tadi ada pernyataan. Sekelompok pemuda. Oh, ternyata di sini Bapak dan Ibu. Apakah masih ada enter? Ya, ternyata tadi masih ada satu enter yang belum hilang. Oke, kita simpan ulang Bapak dan Ibu. Kita coba lagi. Kita tutup. Kita ulangi lagi Bapak dan Ibu. Mengimportnya. Kita mundur saja. Kemudian kita ulangi. Sudah kita klik import, maka jenis file yang kita import itu icon format. Kemudian kita pilih filenya. Modul sosiologi foldernya, filenya ini. Lalu saya pilih open. Lalu saya upload. Ya, kita pilih saja override Bapak dan Ibu. Sudah muncul di sini contoh soal pilihan berganda dengan cara import. Itu nama filenya dan ekstensinya txt. Lalu saya klik import. Masih ada galat di baris 141. Kita periksa lagi Bapak dan Ibu. Ini lebih baik kita ulangi. Ada kesalahan itu menjadi koreksi bagi kita Bapak dan Ibu. Baris 141 sekelompok pemuda. Terlewatkan.
spasi tidak ada. Ya, saya buka di sini Bapak dan Ibu. Jadi saya ketikkan 3 lalu delete. Jika oleh karena sudah hilang enternya, kita coba lagi Bapak dan Ibu, kita simpan, tutup, kita masuk ke e-learning, kita klik to go back, kita ulangi lagi mengimpor, ya, kita pilih icon format, kita pilih file yang mau kita import itu, cari foldernya, dan pilih filenya, kita upload. Muncul lagi pertanyaan ini, sudah ada file dengan nama ini, kita pilih saja override. Sudah muncul dia filenya, baru kita pilih import. Ya, kita lihat Bapak dan Ibu, sudah berhasil kita mengimpor soal pilihan berganda ini. Sudah ada di bank soal. Kita klik lanjut. Bapak dan Ibu, kita sudah memiliki bank soal. Lalu nanti bisa kita import. Kita periksa di sini soal-soalnya. Halaman kedua kita periksa. Ya, ini dia Bapak dan Ibu.
yang berjenis pilihan berganda sudah ada di sini. Oleh karena sudah ada, maka tinggal kita buka kelas kita yang sudah kita tambahkan tadi, kita siapkan untuk UAS. Ini Bapak dan Ibu, sudah ada, kita tambahkan tadi UAS di sini. Yang kita lakukan tadi Bapak dan Ibu masih mengimpor menjadi bank soal. Tidak satu-satu kita buat, tapi sekaligus banyak soal pilihan berganda. Untuk selanjutnya kita klik ujian akhir semester ini. Nah, kita klik pada ikon roda bergerigi ini, lalu kita klik edit quiz, atau langsung dari sini pun boleh Bapak dan Ibu. Edit quiz. Tadi sudah kita tetapkan skor tertinggi 100. Sudah kita pilih pula, kita centang pula shuffle question, atau kita akan mengacak pertanyaan itu berikut opsinya. Lalu kita pilih tambah. Kemudian bukan lagi kita pilih sebuah pertanyaan baru, tetapi kita memilih yang nomor 2. From question bank, karena tadi sudah kita impor menjadi bank soal. Kita klik. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu, soal-soal saya sebelumnya sudah ada di sini bank soal saya, maka ini menjadi banyak. Andaikan Bapak dan Ibu belum pernah membuat atau menambah soal di bank soal ini, maka hanya 16 butir soal pilihan berganda tadilah muncul di sini. Lalu kita periksa yang mana mau kita pilih itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini masih baru, maka tanda ini tulisannya lebih tebal, maka saya pilih satu-satu. Klik. Kita melangkah ke nomor 2, halaman 2. Saya pilih semua yang tulisannya lebih tebal ini. Lalu kalau sudah semua kita centang soal pilihan berganda tadi Bapak dan Ibu, selanjutnya kita pilih add selected questions to the quiz. Maka kita lihat Bapak dan Ibu, 16 butir soal sudah ada di sini. Wah, masih 14 question, 14, berarti masih ada yang tinggal. Berarti kita tetap memilih tambah Bapak dan Ibu. Kita cari mana yang tertinggal. Oh, kita pilih from question bank. Ya, di halaman 1 tadi yang tinggal itu Bapak dan Ibu.
Ya, ini saya yakininya, tinggal centang lagi, lalu klik add selected questions to the quiz. Ya, sudah muncul ini Bapak dan Ibu, question 16. Nah, Ibu dan Bapak, 16 sekaligus soal pilihan berganda sudah muncul di layar ini. Selanjutnya, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, masih ada yang harus kita perbaiki. Karena soal ini 16 soal, skor totalnya 100. Lalu per butirnya ini masih 1, sehingga total skornya masih 16. Maka tergantung kita Bapak dan Ibu, berapalah skor totalnya ini, karena kebetulan soal ini 16. Maka supaya 100 skor totalnya, ya kita yang ngaturnya, berarti 100 total skor dibagi dengan banyaknya soal kita. Itulah yang harus kita buat di sini. Jadi tergantung Bapak dan Ibu nanti membuat skor per butir soal ini. Maka kalau saya akan buatkan dengan 16 soal dengan skor tertinggi adalah 100. Ya, saya bagi dulu Bapak dan Ibu. 100 bagi 16. Karena kebetulan tipe soalnya sama, maka skornya 6,25 per butir soal. 6,25 itulah saya buat di sini Bapak dan Ibu, dengan cara klik pada ikon pensil itu, kemudian ketik 6,25, kemudian enter. 6,25 kita ketikkan itu adalah 6.25. Cara yang sama, kita klik di pensil ini, ikon pensil, kita ketikkan 6.25. Kita lanjut untuk soal selanjutnya. Skornya 6.25. Harus kita enter Bapak dan Ibu sesudah kita klik pensil ini, kemudian kita ketikkan 6,25 tetapi kita tulis 6.25, kemudian harus kita enter. Kita lanjut, 6.25, enter. titik 25, enter. titik 25, enter. Enam 25, enter. Wah, ini kesalahannya, ternyata harus kita ketik ulang. Titik 25.
terakhir. Kita periksa lagi Bapak dan Ibu apakah sudah sinkron antara nilai tertinggi dengan total nilainya. 100 sudah sama Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai, baru kita simpan Bapak dan Ibu. Apakah sudah benar soal kita ini Bapak dan Ibu? Kita akan periksa satu persatu. Kita klik di preview question yang tanda mikroskop ini, dan di tengahnya ada tanda plus, dan kalau kita arahkan mouse preview jadi boleh kita pratinjau. Nah, ini soalnya Bapak dan Ibu. Dan kalau tadi Bapak Ibu cermati dari awal, karena saya pilih tadi kocok pertanyaan, maka soal ini pun sudah diacak. Untuk memastikan sudah ada kunci jawabannya, boleh kita periksa dengan cara mengklik ini, isi respon benar. Maka sudah ada kunci Bapak dan Ibu. Bersihkan, tutup. Boleh kita periksa satu persatu Bapak dan Ibu. Sudah ada soalnya, kemudian kita cek kunci jawabannya, sudah ada juga. Lalu bersihkan, tutup pratinjau. Inilah Bapak dan Ibu cara menambahkan soal UTS yang tipe soalnya pilihan berganda secara massal, artinya tidak kita masukkan satu persatu, dan saya pikir ini menolong Bapak dan Ibu lebih mudah menurut saya ketika kita mempersiapkan naskah soal dengan pilihan berganda dalam bentuk file Microsoft Word, kemudian kita lakukan editing di Notepad, lalu kita impor ke bank soal di e-learning kita, lalu kita tambahkan menjadi soal UAS dengan cara tadi menambah dari bank soal. Selanjutnya kita periksa Bapak dan Ibu, apakah sudah boleh nanti dikerjakan mahasiswa pada tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 10.10 sampai 11.50. Kita periksa Bapak dan Ibu, kita klik minggu yang sudah kita tetapkan tadi 17 Desember sampai 23 Desember, kita periksa lagi. Sudah ada Ibu dan Bapak ujian akhir semester. Jawablah soal pilihan berganda berikut ini. Itu tadi informasi atau perkenalannya atau petunjuknya. Seperti apa nanti Pak ya di monitor mahasiswa, boleh kita klik lagi pratinjau kuis, lalu diperingati waktu mengerjakan kuis 1 jam dan waktu akan dihitung mundur, countdown. Kita coba saja Bapak dan Ibu, klik mulai usaha. Artinya nanti seperti inilah di monitor mahasiswa kita. Ada 16 soal, 60 soal, lalu sudah countdown menghitung mundur. Andaikan saya isi, maka mahasiswa nanti mengisi ini, selesai dijawab ini, lalu next page.
Maka muncul soal berikutnya, itulah tadi yang kita edit di awal itu, every question kita pilih tadi setiap pertanyaan. Kenapa setiap pertanyaan Bapak dan Ibu? Karena saya yakin umumnya mahasiswa kita menggunakan smartphone-nya, sehingga tidak terlalu banyak di monitor smartphone masing-masing, tidak 2 soal tetapi hanya 1 soal. Nah, kalau sudah seperti ini nanti di akun masing-masing kita Bapak dan Ibu, maka sudah selesai pekerjaan kita membuat soal UAS dengan pilihan berganda. Mudah-mudahan ini membantu Bapak Ibu rekan-rekan sejawat di dalam menambahkan soal UAS di e-learning kita. Semoga membantu. Terima kasih.